warga Indonesia, kita punya Pancasila dengan 5 silanya. Dalam berpenerbangan itu punya juga 5 sila. Ya, Menjadi sangat penting hari ini adalah kita mampu mendefinisikan problem statement-nya. oke. Apa sih masalah kita hari ini? Jangan-jangan kita nggak tahu masalah kita hari ini. Nah, Hmm, kalau kita sepakat dengan mengatakan bahwa penerbangan sipil adalah sebuah ekosistem, maka ini adalah ekosistem yang selalu growth, selalu ya, berkembang. Makin lama peran orang dalam menggerakkan ekosistem penerbangan ini akan shifted oleh Internet of Things. Bagaimana kita bisa menggerakkan penerbangan ini supaya tujuan keselamatan, tujuan kapasitas dan efisiensi, keamanan penerbangan dan fasilitasi, pembangunan ekonomi maupun aspek lingkungan hidup itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan cita-cita bersama. Halo Sobat Udara, ketemu lagi di Open Sky Podcast. Nah, senang banget hari ini kita bisa ngobrol lagi tentang seputar dunia penerbangan, pendidikan, pelatihan, dan juga SDM penerbangan khususnya. Nah, seperti yang kita tahu Sobat Udara, bahwa saat ini dunia penerbangan itu berkembang sangat pesat ya, ada AI, kemudian bagaimana big data dan lain sebagainya. Namun yang paling penting daripada itu semua menghadapi kemajuan teknologi penerbangan adalah bagaimana manusianya. Udah siap belum SDM kita menghadapi itu semua? Untuk itu hari ini kita kedatangan tamu yang nanti akan membahas banyak hal terkait dengan SDM penerbangan saat ini. Langsung saja selamat datang Bapak Avensena. Selamat datang, sampai jumpa juga. Mbak Tessa. Yes, nice to meet you Mas Aven. So how's good? Very well. Thank Oke, you. nice. So, yang tadi kita udah bahas sedikit sih tentang SDM penerbangan nih, Pak Aven. Pak Aven juga kan sudah lama tentunya ya di SDM ini gitu ya. Bagaimana Pak Aven melihat pengembangan SDM saat ini di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Tessa. Sekali lagi sampai bertemu juga sahabat Open Sky. Kalau kita melihat penerbangan hari ini, bila kita sebagai warga negara, warga Indonesia, kita punya Pancasila dengan 5 silanya. Dalam berpenerbangan itu punya juga 5 sila. Ya, Sila pertama adalah pada bagaimana kita sebagai warga dunia mengatur tentang keselamatan penerbangan atau aviation safety. Kemudian yang kedua adalah pada bagaimana masyarakat penerbangan dunia itu mengatur kapasitas dan efisiensi. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur masalah keamanan penerbangan dan fasilitasi. Yang keempat adalah pada bagaimana kita mengatur pembangunan ekonomi. Dan terakhir adalah environmental protection atau oke. proteksi lingkungan hidup. Nah, urusan yang sedemikian banyaknya ini tentu harus didekati secara kesisteman. Apa itu artinya kesisteman? Hmm, Pasti mesti harus, kalau kita menggunakan banyak teori kesisteman ya, system of system itu, kita bisa harus mendekati dari sisi pada bagaimana ini harus diatur secara softwarenya, dari perangkat lunaknya, peraturan, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana kita mengatur ini kelengkapan infrastruktur, dan terpenting dari itu, pada bagaimana orang yang menggerakkan ya, semua instrumentasi itu bisa berjalan sesuai dengan fit for purpose gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, inilah pentingnya pengembangan sumber daya manusia ya, perhubungan udara, penerbangan sipil betul. tentunya ya dalam hal ini, bagaimana kita bisa menggerakkan penerbangan ini supaya tujuan keselamatan, tujuan kapasitas dan efisiensi, keamanan penerbangan dan fasilitasi, pembangunan ekonomi maupun aspek lingkungan hidup itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan cita-cita bersama. Betul, Salah karena satu at the end memang bagaimana manusianya sih Mas untuk that's it, ya, apa ya, how to achieve semua aim yang tadi udah disampaikan juga. yes. Lalu gimana nih saat ini nih yang sudah kita lakukan sejauh ini Indonesia untuk menyiapkan SDM itu apa namanya to achieve tadi yang 5 goals tadi itu? We did a lot, Mbak. Kita sudah melakukan banyak sekali hal yang kita lakukan. Namun Hmm, apa yang kita kerjakan hari ini itu tidak hanya menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hari ini. oke. Kita punya isu-isu yang akan datang di kemudian hari, di isu yang masa depan. Jadi
apa yang kita kerjakan hari ini tidak cukup untuk hari ini saja. Ya. Di depan ada beberapa isu-isu yang harus kita hadapi. Bagaimana cara manusia bertransportasi dari sisi penerbangan ini dari satu titik ke titik lain sangat berkembang dengan pesat. Ada agilitas yang harus kita siapkan. Disinilah skema-skema pengelolaan pengembangan sumber daya manusia penerbangan atau perhubungan udara ini harus disiapkan secara apik. Oke. Saya lebih suka menggunakan istilah fit for purpose ya, Oke. sehingga tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Bagaimana isu-isu sekarang kita harus menghadapi pada isu advanced air mobility. Iya. Eh, Bagaimana kemudian advanced air mobility atau orang banyak menggunakan istilah drone, unmanned aircraft Ya. system, itu sudah tidak lagi pakai supir nanti. Udah otomatis ya. Akan sangat-sangat otomatis. Kemudian di sisi kapasitas, bagaimana kemudian pengaturan slot itu menjadi apik. Many years ago kita sangat sibuk dengan istilah air traffic flow management. Ya. Tapi sekarang kita ada airport capacity development dan seterusnya dan seterusnya. Kapasitas menjadi sangat penting untuk kita persiapkan. Kita punya bandara yang Soekarno-Hatta for instance kita bangun di 1983-an. Hari ini apakah sudah cukup untuk memenuhi kapasitas hari ini? Itu tentu sesuatu yang perlu kita diskusikan walaupun ada penambahan-penambahan dan seterusnya. Nah, penambahan-penambahan kapasitas sebenarnya. Tapi tentu instrumen-instrumen cara mendekati kita kapasitas sudah sangat berkembang. Ya. Anda bisa tahu nggak? Ternyata berapa banyak jumlah pintu tol yang mengarah ke Soekarno-Hatta. Ya. Ada beberapa tol itu ya. Itu bisa mempengaruhi kemacetan di dalam. Nah, itu skema-skema ini juga kita atur. Jadi mendekati pendekatan kapasitas di bandara itu sudah tidak lagi hanya mengurus NAC seperti notice to airport capacity dan seterusnya, tapi sudah sangat berkembang. Belum lagi kita ngomong mendekati keamanan, kita baru selesai kita menyelesaikan Universal Security Audit Program. Indonesia achieve-nya sangat bagus, 86% effective implementasinya. Kemudian belum lagi kita harus mendekati beberapa isu-isu yang fasilitasi bagaimana cross border movement harus diatur dengan baik. Kita kemarin punya ujian COVID. Alhamdulillah we did very good ya. Kita melakukan hal yang sangat bagus dan raport kita nggak jelek-jelek amat. Berarti artinya yang tadi Pak Avenda sampaikan juga, kita nih di SDM berarti punya challenge yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat isu-isu yang akan berkembang, ya we can call it like this is our future challenge gitu ya. Yes. Tadi like you said fit for purpose. Pertanyaannya, do we have already fit on it or not? Or what to improve? Jadi saya sepakat dengan mengatakan bahwa generasi penerbangan sipil hari ini adalah generasi pembelajar. Kita tidak harus membuat sebuah kesimpulan bahwa apakah kita sudah tepat atau tidak. Menjadi sangat penting hari ini adalah kita mampu mendefinisikan problem statement-nya. Oke. Apa sih masalah kita hari ini? Jangan-jangan kita nggak tahu masalah kita hari ini. Nah, podcast ini sangat bagus. Kita bisa mendeliver beberapa isu seperti misalnya, Anda tahu nggak Indonesia ini adalah tidak banyak negara yang archipelago country yang sebesar kita. Betul. Pemerintahan kita sangat menggaungkan ekonomi biru. Maka transportasi yang fit for purpose adalah transportasi perairan. Nah, kita di penerbangan punya isu ini. Isunya adalah water aerodrome dan amphibians aircraft atau seaplane. Baru saja IQ merilis dokumen baru tentang bagaimana water based aerodrome dikembangkan. Namun in fact ya hari ini operator kita kan di Indonesia masih 1 digit lah, belum banyak. So we still have a very challenging situations dan disinilah orang-orang yang tepat, orang yang fit for purpose. Silakan didefinisikan with many tools and methodological wording ya. Fit for purpose itu apa, bagaimana? Apakah profesional, berkarakter dan seterusnya. Itu sesuatu yang bisa kita diskusikan. Namun yang jelas orangnya harus orang yang tepat. Betul, yang saya tahu juga nih kayaknya Pak Aven saat ini di Pusbang Udara juga kita sudah mendevelop kurikulum juga terkait water aerodrome. Artinya kita juga sebenarnya sudah mulai adaptif dengan perubahan yang apa yang akan kita hadapi di masa akan datang gitu ya. Oke, dan menurut Pak Aven juga nih tadi yang sempat disampaikan bahwa Indonesia ini kan geografisnya sangat unik ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya peluang gak sih untuk bisa jadi pusat talenta masa depan misalnya let's see kayak kita bisa mengembangkan banyak training, kita bisa
memproduce SDM yang kira-kira siap dan ready untuk future aviation gitu? Saya mendekati ini secara filosofistik Mm-mm. ya Mbak Tessa. Secara filosofistik baik ontologis, Ya, epistemologis maupun aksiologis, eh, transaksi ekonomi atau kegiatan ekonomi terjadi atas pertemuan antara demand dan supply di satu titik yang namanya titik equilibrium. Ini yang banyak diketahui oleh pembelajar-pembelajar ekonomi di tingkat mula. Namun, Tidak belajar ekonomi kita ya. ya, Oke, baik. jadi namun sesuatu yang perlu disadari bahwa demand dan supply itu tidak bertemu dengan sendirinya, tapi dipertemukan oleh transportasi dan distribusi. Ya. Nah, disinilah orang yang harus menggerakkan transportasi dan distribusi itu harus sangat agile. Yes, it is. We are not starting from very zero. Kita sudah banyak melakukan hal lain. Tapi tantangan, challenges tadi itu juga datang terus, berkembang terus. What always develop. Jadi kita kalau kita sepakat dengan mengatakan bahwa penerbangan sipil adalah sebuah ekosistem, maka ini adalah ekosistem yang selalu growth, selalu berkembang. Nggak cukup ngurus ekosistem penerbangan ini hanya dengan memberikan statement bahwa keselamatan paling penting. No, everything is important. Yes, karena kita berkaitan satu sama lain. Safety without economics, siapa akan bayar? Betul. Orang-orang ini nggak akan bekerja. Nah, kemudian kita sepakati juga bahwa di ekosistem penerbangan ini adalah ekosistem yang mendunia. Capaian kita di dunia juga sangat keren. Nggak jelek-jelek amat. I can say di 2025 kemarin IQ merilis satu sirkular tentang bagaimana mendevelop water aerodrome. Yeah. You know, Indonesia pada Assembly 2019 adalah negara yang mempropose working papernya. Wow. Jadi, so we did a lot. Jadi yang kita propose terimplementasi di 2025 hari ini. Jadi bukan hal yang nggak mungkin juga kalau kita bisa terus menawarkan inovasi untuk dunia juga gitu. Itu terbukti juga bahwa kita sudah melakukan itu. Yes. Berperan juga kita ya terhadap pengembangan SDM ini. Oke. And then apa challenge utamanya saat ini aja dalam waktu dekat nih Pak Aven, khususnya nih untuk SDM kita nih harus apa sih gitu? Satu, saya meyakini bahwa pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus agile. Harus ada shifting. Oke. Satu hal yang kita sama-sama dari sekolahan yang sama ya. Yeah. Jadi siap, kita sama-sama dari sekolahan Curug. Jadi siap. Secara filosofistik berpenerbangan itu nggak perlu kreatif amat. Oke. So we believe that sesuatu yang sudah di-create oleh masyarakat dunia, di mana teman-teman berpusat di Montreal sana sudah meng-create sesuatu, ada standar and recognized practices yang standar kita ikuti secara konsisten, kemudian yang recognized practices kita upayakan untuk menuju ke sana, dan it is enough. Oke. Ya, kalau kita tambahkan dengan tambahan inovasi tentu akan lebih perfect. At least standarnya dulu yang yes, kita bisa achieve gitu. Ini yang kita sudah alami dan kita sudah capai. Not so bad. Oke. Enggak jelek-jelek amat. Capaian keselamatan kita hari ini di CMA kita ada 78%. Artinya tingkat kepatuhan atau effective implementation kita untuk keselamatan 78. So di atas rata-rata dunia yang 75. Enggak jelek-jelek amat. Okay. Namun harus menyadari ada satu kesadaran bahwa semakin lama tantangannya makin banyak. Makin lama peran orang dalam menggerakkan ekosistem penerbangan ini akan shifted oleh Internet of Things, AI dan lain. Bagaimana agilitas kita, bagaimana kita meletakkan diri kita di antara tantangan-tantangan itu. Nah, ini peran besar bagi siapapun yang mengelola pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Indonesia. Nah, itu sih. Sebenarnya challenge-nya adalah how we fill the gap gitu. I mean gap yang artinya saat ini kan kita sudah memiliki satu ekosistem yang sudah berjalan gitu ya Mas. Kemudian tantangan di depan juga seperti apa. Bagaimana kompetensi-kompetensi ternyata di luar sangat berkembang gitu. Jadi bagaimana kita mengisi kekosongan itu akhirnya kita juga ready menyiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang. Kita harus siapin juga SDM yang kompeten untuk mengisi itu gitu ya. Certainly, pasti itu harus kita lakukan. Oke. Dan karena kan banyak banget sebenarnya ya ternyata kebutuhan kompetensi yang kita punya nggak cuma sekarang ini kan di dunia penerbangan kita tahunya mungkin masyarakat
it's all about pilot, ATC or something like that. Tapi ternyata banyak sekali yang kita butuhkan untuk sustainable aviation in the future gitu. Saya ingin sampaikan dan memberikan sedikit insight kepada teman-teman semua, teman-teman Open Sky di sahabat Open Sky semuanya, bahwa ke depan bagaimana kita bisa memiliki peran yang lebih di ekosistem penerbangan sangat luas. Oke. Tadi sila kelima tadi ada sustainability issue ya. Jadi tentang terkait ekosistem environmental protections. Sustainable aviation fuel sekarang menjadi sesuatu yang sangat very hype. Presiden kita Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan pidato-pidato kenegaranya, menyampaikan bahwa kita akan menuju ke sana. However, bahan bakar minyak ini kan yang dari sumber hewani kan potensial habis. Sementara kita punya sumber yang sangat besar. Kemudian sebagai negara bangsa kita sudah terlanjur menandatangani Paris Convention, di mana kita harus menuju net zero carbon di 2050. Nggak ada yang bilang 2050, 2060, whatever it is. Pada saat itu nanti kita harus zero carbon. Artinya di situ ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bisnis turunannya sangat banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita, orang-orang kita, siapapun yang menggerakkan, person-person yang menggerakkan atau orang yang harus dikembangkan sumber daya manusianya, itu bisa menggerakkan industri itu. So kita, kalau saya gunakan banyak istilah yang sering muncul, ya jangan sampai menjadi tamu di negeri sendiri. Tentu hal yang bisa kita kerjakan. Belum lagi di economic development tadi. Hari ini pasar investasi dan lain-lain. Mbak Tessa, Anda tahu nggak? IATA sudah menyampaikan rilisnya bahwa Indonesia akan menjadi pasar atau market untuk industri penerbangan nomor 4 di dunia di 2030. Which mean that ini tentu sesuatu yang seksi. Jadi ketika ada pasar ada di Indonesia ini, artinya it's gonna be like a lot of money ada di Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, duit yang seliweran sementara we are doing nothing. Benar sih, jangan sampai jadi tamu di negara sendiri ya. Masa di rumah kita canggung sendiri padahal punya kita ya gitu. Punya kita. So, kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Baru kemudian yang paling penting adalah menetapkan milestone menuju ke sana. Langkah-langkah untuk kesananya bagaimana secara metodologis. Kita punya banyak sekali pakar, banyak sekali ahli yang mengetahui bagaimana pengembangan sumber manusia dilakukan, mulai dari pola pendidikan pelatihan, rekrutmen dan seterusnya, dan pengembangan kompetensinya. Saya pikir sesuatu yang as I said before, kita tidak starting dari sangat very nol. Zero. So we are starting in some certain numbers dan kita perlu increase. Nilai-nilai kita cukup fantastik lah. Jadi kita sudah punya, tadi saya bilang safety kita di USWAP kita 78%, kemudian USAP kita 86%, dan capaian-capaian lain pun juga kita sangat fantastis. Ya artinya profil kita di dunia tuh sebenarnya udah oke lah ya gitu. Tinggal how to kita tambahin lagi, kemudian bagaimana kita bisa lebih aware juga. Terkadang kan kita nggak aware juga Mas, bahwa sebenarnya ada hal yang bisa kita raih tapi kita nggak mau raih aja gitu. Betul. So saya pikir kita harus slightly push the limit untuk mendapatkan situasi di mana fit for purpose itu dapat. Oke. Waduh menarik sekali ini Sobat Udara, obrolan kita kayaknya udah sangat serius banget isinya daging semua. Jadi intinya sebenarnya bisa kita lihat adalah kalau kita balik lagi kita ngomongin ke SDM ya Pak Aven, PR kita sebenarnya PR kita banyak banget nih. Bagaimana kita mampu membaca peluang, bagaimana kita bisa kita bisa bilangnya menginventarisir sebenarnya kita bisa mulai starting dari mana, apa saja yang kita sudah bisa kembangkan, sebenarnya banyak sekali gitu ya. Oke, itu kan tadi itu PR-PR buat kita nih bagi everybody, whoever yang responsible with the human resource development ini. Kalau untuk young generation nih, gimana nih yang maybe just know about aviation in very general gitu ya. Barangkali kita bisa men-encourage juga Sobat Udara untuk lebih aware, untuk lebih mempersiapkan diri untuk siap menjadi aviation human resource gitu. Oke, menjadi sangat penting untuk bisa kita pahami sebagaimana saya sebutkan tadi. Boleh minum dulu ya, saya juga minum juga. Oke. Kita lanjutkan. Tadi
Saya sebutkan bahwa, dalam penerbangan kita punya 5 sila Iya, tadi ya, 5 pokoknya dasar kita adalah 5 sila ya penerbangan itu global ya. priorities, Yes. prioritas global dan strategic objektif. Jadi ada 5 keselamatan sampai, di aspek, environmental protections. Di semua aspek itu kita bisa mengambil peran. Oke. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan di sana. Pada bagaimana, apa itu, sisi-sisi itu dapat kita tarik menjadi sebuah dimensi dan indikator Mmm, yang kemudian kita susun sebuah milestone yang tepat. oke. Jadi, pendekatan-pendekatan kemarin dalam mendekati penerbangan yang kita hanya berfokus pada beberapa titik tertentu saja ya, dari Mhm, beberapa sila itu, mmm, sekarang sudah berkembang. oke. Hari ini, kalau kita apa itu, kalau kita mulai concern dengan keselamatan, keselamatan is not only about the compliance. Iya. Beberapa bulan yang lalu, IQ merilis ada intelligence safety documents. Jadi, kita Itu mulai gimana tuh Mas intelligent safety document tuh? Jadi begini, hari ini, kita mulai shifting. Kalau kemarin itu katakan like, 10, 15 years ago, Mmm, pendekatan keselamatan kita itu didasarkan pada bagaimana kita itu comply dengan aturan, iya, titik. Kemudian, 5, 10 years ago, kita shifting menjadi pada bagaimana kita melakukan prediction. iya, Predictive di-predict, management. iya, Jadi, predictive approach ya? ya predictive approach. Oke. Jadi kita akan tahu ada prediktif, reaktif, korektif dan Proaktif, seterusnya ya, something like that ya? semacam itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa hanya berhenti di situ saja. Mmm, Tapi ada peran-peran artificial intelligence atau IoT yang memberikan streamline yang sangat halus terhadap bagaimana kita memprediksi dengan menggunakan data. Jadi tidak bisa kita berpikir silo. Keselamatan penerbangan yang didevelop oleh teman-teman pada industri airport hanya didefinisikan oleh airport saja, nggak bisa. oke. Ini harus juga digunakan data-data yang terelaborasi dari teman-teman di airlines, di airnav, belum lagi bahkan di luar industri Iya, penerbangan itu sendiri, kita integrated transportation system-nya harus kita oke. integrasikan dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan atau Anda mungkin lebih suka menggunakan istilah, bank data atau Iya, apapun lah mmm, namanya itu yang digunakan bersama-sama untuk melakukan, streamline terhadap bagaimana kita memprediksikan apa yang terjadi masa depan. oke, Atau kemudian IQ menggunakan istilah Intelligence Safety Management System. oke. Tentu, ada penjelasan yang lebih detail, tapi more more or less, the use of, eee, information data dan informasi Mmm, itu menjadi sangat penting. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan data, informasi, kemudian bagaimana kita bisa mengelaborasikan untuk fungsi, sekali lagi 5, safety sebagai bagian dari 5 tadi, 5 sila tadi. oke. So actually aviation is not only about safety but No, tadi ya 5 sila ada yang saya sebutin tadi ada safety, sustainability, environment protection, and then dan semua itu dan ya, sebagainya ya, ya, oke. oke. Nanti bisa diulang lagi aja dari awalnya itu apalagi tadi yang 5. Yang ini menarik sekali, Pak Alven, intinya berarti kalau saya bisa it's not conclusion ya, maybe just a little bit summarize to Hmm, sobat udara kita nih ya, ya. terutama yang young generation. Artinya silahkan dari sekarang semua sobat udara mempersiapkan diri dengan bagaimana kita terus haus akan informasi, Betul, cari terus tentang data informasi karena apapun sebenarnya yang, apa namanya, kita pelajari itu kita bisa nanti sangat terkait juga di ekosistem penerbangan. Kalau mau bergabung juga di ekosistem penerbangan ternyata nggak cuman hanya yang general aviation aja, banyak hal tadi yang sudah disampaikan Pak Alven yang bisa terus digali dan mari terus kita membuka mata dia gitu ya bahwa dunia ini berkembang sangat pesat gitu ya, nggak itu-itu aja. Oke Pak Alven kayaknya kita, sudah sampai di penghujung obrolan ini ya, seru banget nggak berasa. Maybe, last statement atau apa yang terakhir mau disampaikan Pak Alven untuk kita semua? oke, saran saya Mmm, untuk, young generations ya. Jadi begini, apa yang kita kerjakan hari ini bukan merupakan tanggung jawab untuk kita menyelesaikan masalah hari ini saja, ya, tapi ada tanggung jawab kita untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di masa depan. Kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah masa depan, paling tidak kita mampu mendefinisikan apa problem statement yang terjadi di masa masa sekarang dan masa depan. Kita mempersiapkan diri dari mendefinisikan problem statement tersebut dengan agilitas yang cukup dan mengelaborasi semua resources, semua sumber daya yang ada sehingga ketika tiba masanya
isu-isu itu datang dan sangat kuat ada dalam ekosistem kita, kita fit for purpose, sanggup untuk mengatasi itu semua. Masuk dalam hal tata kelola pengembangan sumber daya manusia perhubungan. Faktor orang adalah faktor terpenting yang menjadi center dari sistem of system itu bekerja. System of system dalam penerbangan sipil itu bekerja. Saya rasa demikian, Mbak Tessa. Wow, terima kasih Pak Alven. So, thank you so much once again sudah Yes. hadir di Open Sky, sudah berbagi insight yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga lebih membuka mata kita ya terhadap, we can say like the aviation industry gitu ya. Yes. So sekali lagi sebelum saya tutup, maybe saya juga mau sampaikan kepada seluruh sobat udara nih, terutama yuk terus mempersiapkan diri, enhance ourselves, develop ourselves to be a better person. Mau di penerbangan atau tidak, but at least kita jangan menutup diri atas perubahan-perubahan yang terjadi di saat ini maupun di masa yang akan datang. So thank you sobat udara, saya Techa, ketemu lagi di Open Sky selanjutnya. Bye bye.